Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali dapat hadir bersama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, kita awali seperti biasa kajian kita dengan sama-sama membacakan doa. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a husni wa dhahaba hammi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'aurati wa amin raw'ati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura waj'al li nura. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita membahas tafsir surat Al-Kahfi. Kita masuk pada ayat berapa? 101 ya. 101. Baik. Dari 100 lah ya. Dari ayat 100 agar lebih tepat. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'aradna jahannama yauma idzil lil kafirina 'ardha. Dari ayat sebelumnya. Wa 'aradna ay qarrabna. Dan kami dekatkan, ada juga artinya kami perlihatkan, kami pertontonkan jahannam, neraka jahannam. Yauma idzin, ketika itu atau hari itu. Maksudnya hari ya. Kepada siapa? Lil kafirina, bagi orang-orang kafir, argo, ya, dengan jelas ya, terbentang ya, nyata di depan mereka. Ya, jadi
orang-orang kafir sebelum diazab oleh Allah itu diperlihatkan dulu bagaimana itu neraka. Ya, di dalam satu riwayat hadis disebutkan apa? Bahwa neraka itu nanti digeret, ditarik dengan 70.000 tali tambang. Dan setiap tambang yang menarik siapa? Berapa? 70.000 malaikat. Jadi nggak kebayang betapa besarnya, betapa dahsyatnya itu neraka. Ditarik, diperlihatkan kepada orang kafir. Begitu ya. Artinya jangankan diazabnya, diperlihatkan seperti itu saja sudah sangat menakutkan. Dan Allah katakan wa aradna, nanti di hari kiamat kami perlihatkan neraka jahanam lil kafirina arba. Ya, nyata-nyata dengan jelas kami perlihatkan neraka jahanam. Siapa yang dimaksud orang-orang kafir ini? Yang dipertontonkan dan diperlihatkan neraka jahanam, Allah katakan alladzina kanat a'yunuhum, yaitu mereka yang a'yun. Apa Bu a'yun, Bu? Ainun, ya, mata. A'yunuhum, yang mata mereka, pandangan mereka fi ghita'in. Ghita artinya apa? Tertutup, terhalang, an dzikri, dari mengingatku. Ya, kalau dalam tafsir Al-Jalalain di sini Al-Qur'an. Fahum umyun la yahtaduna bihi. Maksudnya mereka terhalang dari Al-Qur'an. Mereka buta. Buta maksudnya apa? Tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Datang Rasulullah menyampaikan ajaran kepada mereka, inilah Al-Quran. Kita diperintahkan beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, hanya beribadah kepadanya, tidak menyekutukannya. Tapi Allah katakan apa? A'yunuhum fi ghita'in an dzikri. Mereka matanya tertutup untuk mengingatku, beriman kepadaku. Ya, artinya semua itu tidak mereka hiraukan. Wa kanu la yastati'una sam'a. Jadi selain mata mereka tertutup, mereka apa? Kanu la yastati'una sam'a. Mereka tidak dapat mendengar. Ya, tidak dapat mendengar. Jadi ini semuanya kiasan. Bukan berarti mereka matanya buta. Bukan berarti telinganya tuli. Bukan. Secara zahir, secara fisik, matanya dapat melihat, telinganya dapat mendengar. Tapi mereka dikatakan matanya tertutup, telinganya tidak dapat mendengar, karena mereka tidak mau mengikuti ajaran Allah, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan aila yaqdiruna ayyasma'u minan nabi. Mereka tidak mampu mendengar dari Nabi ma yatluhu alaihim, apa yang Nabi bacakan. Kenapa? Bughdhan lahu, karena mereka membencinya. Fala yu'minuna bihi, sehingga mereka tidak beriman kepadanya. Jadi ini gambaran orang-orang kafir yang Allah pertontonkan kepada mereka di hari kiamat nanti, neraka jahanam. Ya, tentu saja meskipun ini secara khusus diarahkan kepada orang kafir, ya, kita orang yang beriman pun harus waspada dari sifat seperti ini. Ya, sifat, ya, ketika disampaikan ajaran Allah, ayat Allah, kita tidak peduli, kita tidak jadikan sebagai petunjuk, ya, kita tidak mau mendengar. Malah yang kita dengar ajaran yang lain, petunjuk yang lain, ya, patokan-patokan yang lain. Nah, itu juga tentu harus kita waspadai. Kemudian Allah katakan lagi, afa hasiballadzina kafaru. Ya. Hamzah di situ artinya apa? Namanya apa? Hamzah istifham. Ya, kata tanya, apakah? Afahasiba, ya, afahasibal ladina kafaru, apakah orang-orang kafir mengira? Hasibah itu mengira.
ayattakhidhu ibadi, mereka menjadikan ibadi, hamba-hambaku. Yang dimaksud ibadi di sini apa? Malaikati, para malaikatnya, wa Isa, Nabi Isa, wa Uzair. Ini maksudnya ada orang-orang yang menjadikan hamba-hamba Allah seperti para malaikat, Nabi Isa, Uzair sebagai Tuhannya, sebagai sesembahannya. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah Nabi Isa, ada yang menyembah Uzair. Uzair itu nabi juga, ya. Nabi Uzair. Oleh orang Yahudi, Uzair itu dianggap sebagai anak Allah. Kalau orang Kristen, Nabi Isa disebut anak Allah, ya. Min duni, selain aku, auliya'a, sebagai wali. Di sini artinya arbaba, sebagai Tuhan lah ya. Artinya, apakah orang-orang kafir mengira bahwa ketika mereka menjadikan hamba-hambaku, malaikat, Nabi Isa, Uzair, ya, sebagai Tuhan selainku, apakah mereka mengira bahwa semua itu akan berlalu begitu saja? Ya, akan dibiarkan oleh Allah. Allah tidak marah, Allah tidak murka. Ya, jangan mereka kira begitu. Ya, jangan mereka kira begitu. Allah marah, Allah murka kalau ada manusia yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, sebagai Tuhannya. Itu yang dikatakan perbuatan syirik. Ya, jadi jangan sampai ya, kita salah penilaian. Ya, oh ini mah Allah nggak apa-apa, boleh. Yang penting, ya, kalau orang sekarang bilang apa? Yang penting nggak nyakitin orang, yang penting nggak ngerugiin orang. Ya. Walaupun nggak nyakitin orang, nggak merugikan orang, kalau kita menyekutukan Allah, itu dosa yang paling besar. Jangan kita kira itu berlalu begitu saja. Ya, makanya juga hati-hati benar kita dengan masalah keimanan ini. Jangan sampai salah. Ya, jangan sampai kita salah. Yang kita sembah bukan Allah. Ya, yang kita jadikan sebagai sandaran, tempat bergantung, bukan Allah. Ya. Itu kadang-kadang secara tidak sadar, sedikit demi sedikit kita suka tuh diajak ke sana. Datang aja lah, mau naik pangkat, datang nih orang pinter, dia mau manjur. Datanglah kita. Mau ngapain Pak? Mau naik pangkat, biar apa? Biar kaya. Oh gampang. Padahal dukunnya miskin. Kalau dia benar, dia udah kaya duluan. Ya. Makanya ada iklannya itu apa? Dijual, ada apa itu, bambu apa namanya itu saya lupa. Bambu ini bisa jadi jimat kekayaan. Dijual oleh seseorang. Ditanya kenapa dijual? Butuh uang, BU. Lah kenapa dijual? Itu kan buat biar kaya. Ya, jadi orang itu udah aneh sekarang. Ya. Datang ke dukun, minta selamat, minta sukses. Ya, kalau benar itu dukun, ya, dia aja buat biar sukses. Dia aja biar kaya. Ya, kadang-kadang manusia itu gampang diajak ke sana kemari, khususnya kalau butuh dan sebagainya. Maka jangan kita lupa tempat bersandar, bergantung, memohon, beribadah, menyembah hanya kepada Allah. Jangan sekali-kali ya, kita arahkan penghambaan kita kepada Allah. Sebab Allah tidak akan membiarkan itu. Walau sepintas kelihatannya di dunia biasa-biasa aja, tidak ada masalah. Tidak misalnya kesambar petir, tidak misalnya sakit, tidak. Tapi kata Allah, afa hasiballadzina kafaru ayyattakhidhu ibadi min duni awliya. Ya, jangan dikira semua itu ya bebas begitu saja. Pasti akan ada balasannya dari Allah. Maka Allah katakan, inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Kami udah siapkan tuh neraka jahanam bagi orang kafir. Nuzula. Nuzula sebagai tempat tinggalnya. Akibat apa? Ketika mereka menjadikan segala sesuatu selain Allah sebagai sesembahan.
Maka patut ya, dan bahkan harus ya kita jadikan sebuah prinsip dalam hidup. Ya, kita boleh mungkin mengalami berbagai masalah, berbagai macam problematika, ujian yang paling berat sekalipun, tapi jangan sekali-kali itu kita jadikan alasan untuk menyembah selain Allah. Ya, itu harus jadi prinsip yang kuat. Ya, jangan sekali-kali, walau mungkin kadang kita lagi butuh duit, ada orang nawarin duit, tapi kompensasinya apa? Kamu menyembah selain Allah. Tidak. Ya, walau seperti itu. Ya. Lihat bagaimana istri dari siapa? Fir'aun. Siapa bu istri Fir'aun bu? Asia. Ya, sampai Allah abadikan dalam Al-Quran. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'atu Fir'aun. Allah kasih perumpamaan tuh bagi orang yang beriman, istri Fir'aun. Ya, Fir'aunnya raja kekufuran, tapi dia tetap dengan keimanan. Dia tidak tergoda oleh harta istana yang besar, tapi dia tetap dengan keimanan. Ya, tidak tergoda. Ya, tidak tergoda walau dengan harta yang sedemikian besar. Kenapa? Ya, karena ya, walaupun dia senang di dunia, apalah artinya yang sementara dia akan menghadapi azab Allah yang tiada terkira. Baik, kemudian Allah katakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Ini ayat sangat penting untuk kita ingat. Ya. Agar kita berhati-hati dalam amal dan ibadah kita. Apa Allah katakan? Qul, katakan. Qul ya Muhammad maksudnya. Katakan wahai Rasulullah, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maksud kita katakan sama orang-orang kafir. Ada juga mengatakan ayat ini juga ditujukan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ya, sebab orang Yahudi dan Nasrani mereka merasa sudah beribadah, sudah beriman. Ya. Tapi beribadah dan berimannya tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Menyimpang dari ajaran Allah. Ya. Maka Allah perintahkan Rasul untuk mengatakan kepada mereka, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Apakah mau kalian aku beritakan, aku kasih tahu bil akhsarina a'mala, orang yang amalnya paling rugi. Ya. Jadi dia beramal tapi dia menjadi orang yang sangat rugi. Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang yang sesat amalnya fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Ya, jadi dia beramal tapi menyimpang, tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan ridhoi. Mereka beribadah, ya, tapi menganggap Uzair anak Allah, ya, menganggap Isa anak Allah, lalu mereka sembah. Ya, Allah nggak ridho beribadah seperti itu, walau dia niatnya beribadah, atau dengan ibadah lain yang tidak Allah ajarkan, ya, yang tidak Allah ajarkan. Wahum yahsabuna, sementara mereka tadi itu yang beribadah, yang menyembah selain Allah, beribadah dengan cara yang tidak Allah ridhoi, mereka mengira ayyadhunnuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya, mereka itu telah bagus amalnya dan mereka juga mengira bakal diberi pahala. Nah, itu yang bahaya. Ya, kita mengira, wah amal kita udah banyak maka dapat pahala. Ya. Kalau orang sekarang bilang akhirnya apa? Zong, kosong, gak dapat apa-apa. Ya, ibarat orang kerja udah ngarep,
akhir bulan bakal dapat upah. Ternyata pas dicek, bukan begini kerjanya yang saya mau, nggak ada upah buat kalian. Betapa beratnya. Itu di dunia. Nah ini di akhir, ya, di akhirat dia sudah beramal, berusaha, tapi ternyata tidak sesuai dengan ridho Allah. Ya. Makanya, Guru sekalian, ayat ini menegaskan kepada kita, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, maukah kalian aku beritahu orang yang paling rugi amalnya? Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang yang amalnya sesat dalam kehidupan dunia, tapi mereka wahum yahsabuna annahum yusinuna sun'ah, mereka mengira bahwa mereka sudah beramal dengan baik. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa jalan menuju Allah tidak ada macamnya. Cuma satu yang Allah sediakan, yaitu jalan Islam. Jadi kalau di dunia suka ada tuh istilah banyak jalan menuju Roma. Ada nggak? Itu zaman dulu ada tuh istilahnya. Banyak jalan menuju Roma. Tapi kalau untuk menuju Allah tidak banyak jalan. Cuma ada satu jalan, yaitu jalan Allah. Jalan Allah. Jalan Allah adalah jalan Islam. Yaitu kita beribadah, kita beriman sesuai ajaran Allah dan sesuai syariat Allah. Cuma satu jalan menuju Allah. Inna dina indallahil Islam. Ya. Jadi itu satu hal yang penting kita tegaskan. Sebab kadang ada orang yang mengatakan semua agama sama, semua sama-sama pengen baik, pengen benar. Betul. Kalau dibilang semua sama-sama pengen baik dan benar, betul. Tapi apakah semuanya diridhoi Allah? Tidak. Yang diridhoi Allah hanya inna dina indallahil Islam. Begitu ya. Itu yang harus kita tegas. Ini soal akidah. Ini soal ibadah. Kita nggak ada istilah bahasa apa istilahnya ya, jaga perasaan atau apa, tidak. Dalam keyakinan Islam ini yang harus dipegang. Perkara nanti kita harus toleran, harus menghormati, ya. Itu masalah sosial, tapi masalah akidah dan keimanan, ya, maka kita katakan yang Allah terima hanyalah orang-orang yang beribadah sesuai dengan ajarannya dan sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya ada satu kisah Umar bin Khattab. Jadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab, itu kan negeri Palestina berhasil direbut kembali, ya, dari tangan saat itu dikuasai oleh penguasa Kristen. Ya, jadi di sana banyak orang Kristen saat itu, ya, dari penguasa Romawi. Nah, pemegang kunci Masjidil Aqsa, mereka baru mau menyerahkan kunci itu kalau yang nerima langsung Khalifah Umar bin Khattab. Ya, langsung nerima Umar bin Khattab. Maka datanglah Umar bin Khattab ke sana. Ya. Ketika datang ke Palestina, saat itu masih banyak orang-orang, sampai sekarang masih ada orang-orang Kristen, ya, orang Nasrani, yang mereka dari segi tampilan fisiknya orang yang kelihatan khusyuk, beribadah, ya, beriman atau mau baiklah bahasanya begitu. Ya, maka Umar bin Khattab membaca satu ayat dalam surat Al-Ghasyiyah. Apa? Amilatun nasibah tasla naron. Jadi amilatun nasibah, mereka beramal sedemikian rupa tapi masuknya ke neraka. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan jalan Allah. Itu satu hal prinsip keyakinan yang harus kita pegang. Baik. Siapa mereka ini yang merasa sudah beramal banyak dan baik, ternyata kata Allah apa? Ya, amalnya zong tadi, ya, tidak ada, ya, atau orang yang paling rugi. Allah katakan ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Tuhannya. Yaitu apa? Bidala ili tauhidihi minal qur'ani wa ghairihi.
dengan dalil-dalil tauhid kepada Allah, ya, dengan dalil-dalil atau dengan petunjuk-petunjuk tauhid kepada Allah dari Al-Quran dan yang lainnya. Maksudnya, mereka tidak mau menerima beriman dengan ayat-ayat Allah, dengan ajaran Rasulullah ketika disampaikan, mereka tidak mau. Ya. Khususnya terkait dengan kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menolak. Orang Yahudi, orang Kristen gak menerima kenabian Rasulullah. Walaupun mereka beriman kepada nabi-nabi sebelumnya, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, mereka beriman. Tapi ketika mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir, maka tidak berlaku, tidak diterima keimanan mereka yang lain. Sebab kaidahnya para ulama mengatakan, mengingkari satu nabi sama dengan mengingkari semua nabi. Nabi orang Bani Israel tidak mau beriman pada Nabi Isa dan Rasulullah. Orang Kristen tidak mau beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Mereka kufur, mengingkari ayat-ayat Tuhannya dan juga perjumpaan kepadanya. Maksudnya mengingkari juga hari kiamat, mengingkari adanya hari kebangkitan, mengingkari adanya hisab, ya, perhitungan amal, sawab dan juga balasan, pahala, wal iqab dan siksaan, diingkari itu semua. Tidak ada itu hari kiamat, tidak ada siksa neraka, tidak ada balasan surga. Apa yang kemudian Allah katakan? Fahabitat a'maluhum. Maka gugurlah amal mereka, ai batalah. Ya, jadi ini bahayanya kekufuran, bahayanya kemusyrikan. Itu dapat membuat amal-amal yang sudah dilakukan, walaupun itu amal yang benar, itu ibadah, tapi gugur. Ya, itu bahayanya kemusyrikan. Beda dengan sekedar kemaksiatan, itu beda. Kalau maksiat, dia dosa, maksiat biasa, dia berdosa. Tapi amal yang lain masih bisa diterima. Amal yang lain masih bisa diterima. Ada orang mencuri, lalu lain waktu dia sholat, sholatnya diterima nggak? Diterima, ya, diterima. Walau sekesal-kesalnya kita sama pencuri, dia sholat, diterima sholat, ya, diterima. Ya, meskipun tentu saja dia bahaya sekali, bukan berarti kemudian imbang dah. Saya sholat, saya mencuri, imbang, nggak imbang, ya. Berat itu hukumannya. Tapi kalau kemusyrikan dan kekufuran, ya, dia berbuat kemusyrikan, lalu dia sholat, lalu dia ibadah, bisa gugur, tidak diterima. Nah, itu bahaya. Maka sekali lagi, ya, kita kuatkan iman kita hanya kepada Allah. Ya, jangan sekali-kali kita tergoda untuk, ya, ikut juga menyembah, beriman kepada selain Allah. Ya, sekarang tuh ada juga usulan untuk menggabungkan 3 agama jadi satu. Namanya agama Abraham. Iya, ada. Udah, walaupun ya bisa jadi itu mungkin target sekian lama nanti. Jadi mau digabung tuh Islam, Kristen, Yahudi. Dari segi tempat udah mulai ada yang, ya, bikin gereja, bikin masjid di satu tempat gitu. Ya, ada itu. Ya, meskipun mungkin masih awang-awang, tapi cetusan itu ada. Maka kita katakan tidak, ya. Hanya Islam yang Allah Subhanahu wa taala terima. Maka Allah katakan apa? Fahabitat a'maluhum. Gugur amal mereka kalau mereka kufur kepada Allah, kufur kepada ajaran Allah. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka kata Allah, kami tidak akan tegakkan, ya, bagi mereka wazna, timbangan pada hari kiamat. Artinya, ya, timbangannya nggak ada, kosong, nggak ada beratnya, tidak ada beratnya, ya, tidak ada beratnya. Ya. Maka
Hati-hati, ya, jangan sampai kita ya, cuma berat badan doang. Ini bukan nyinggung, ini bukan. Soalnya saya juga problem berat badan juga. Jadi memang ada hadisnya, Bu. Jadi ada hadisnya itu. Ya. Ada hadisnya di hari kiamat nanti ada orang-orang yang badannya berat tapi timbangannya kosong. Nah, itu jangan sampai. Ya. Ini bukan berarti kalau gitu ntar gimana Pak Ustadz? Saya masuk hari kiamat badan saya berat. Yang penting amalnya juga berat. Ya. Bukan berarti setiap yang badannya berat lalu amalnya kosong, tidak. Yang penting amalnya berat. Ya. Nah ini kata Allah, "Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna." Orang kayak gini kalau kufur, kalau ingkar kepada Allah, walau dia beramal, tidak ada timbangannya, tidak ada berat dalam timbangannya, tidak kami berikan berat dalam timbangannya. Dzalika jazaohum jahannam. Itulah balasan bagi mereka neraka jahannam bima kafaru, karena kekufuran mereka. Wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Ya, juga karena mereka apa? Menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku huzwa. Ini juga satu hal yang harus kita waspadai. Menjadikan ayat-ayat Allah, rasul-rasulnya sebagai bahan ejekan. Ya, sebagai bahan hinaan, dilecehkan. Ya, seakan-akan wah itu apa ayat Allah, wah itu nggak benar, wah itu Rasul nggak benar. Nah, itu juga waspada. Ya, sebab itu juga salah satu cara mereka untuk menjatuhkan martabat dan kemuliaan ajaran Allah, keagungan Allah, keagungan Rasulullah. Mereka lecehkan, mereka ejek. Kalau dulu ada tuh pernah dibuat apa? Karikatur. Ya, dibuat Rasulullah dibikin karikatur pakai sorbannya penuh bom. Nah, itu bentuk ejekan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka juga hati-hati kita dengan hal-hal seperti itu. Ya, jangan sampai kita ikut-ikutan. Ya, walaupun mungkin awalnya cuma buat senang-senang saja, tapi kalau sudah mengejek agama Allah, mengejek ajaran Allah, mengejek tokoh-tokoh, figur-figur yang dihormati, ya itu tidak boleh kita lakukan. Ya, tidak boleh kita. Bahkan dalam taraf tertentu dapat membatalkan syahadat, dapat membatalkan keimanan. Baik. Kemudian, Ibu sekalian, setelah Allah berbicara tentang orang-orang kafir dengan akibat-akibatnya, dengan ancaman nerakanya yang berat, maka Allah mulai berbicara lagi. Dan ini dalam Al-Quran biasanya kayak gitu memang. Setelah berbicara tentang siksa neraka, berbicara tentang surga. Setelah berbicara akibat yang akan didapati oleh orang kafir, Allah akan berbicara tentang akibat atau balasan yang akan diterima oleh orang yang beriman, agar berimbang. Ya. Kalau tadi kita diingatkan untuk punya sikap apa? Khauf, takut, waspada, hati-hati. Maka dengan berita dan kabar kebaikan yang akan didapat oleh orang yang beriman, kita ya diajak untuk punya sikap apa? Roja. Apa roja, Bu? Berharap. Ya, berharap, mengangankan, menginginkan kebaikan. Ya. Jadi ada harapan, dan hidup itu harus begitu terus. Harus berimbang antara khauf dan roja, antara rasa takut dan rasa harap. Ya, jadi jangan sampai bawaannya takut melulu, akhirnya nggak ngapa-ngapain, mau ke sono takut, mau ke sini takut, akhirnya nggak jalan-jalan. Atau kebalikannya, ya, bawaannya roja terus, harap terus, nggak apa-apa, gas terus, gas mulu dia bawaannya. Nggak ada takut-takutnya. Ya, ibarat orang kalau bawa mobil, ada gas, ada rem. Nah, itu mainin tuh dua-duanya. Kadang harus kita gas, kadang rem. Hidup kayak gitu. Ya, kita butuh gas, ya, jalan. Penuh dengan aktivitas, kegiatan. Ya, memang mungkin aja ada salah, ada kekurangan, tapi ya manusia. Nanti kita butuh rem. Oh, berhenti sejenak.
kita istighfar, kita evaluasi dan seterusnya. Begitu kehidupan ya. Dalam Al-Qur'an juga diisyaratkan begitu. Kita digambarkan bagi kita bagaimana nasib orang-orang kafir dan bagaimana nasib orang yang beriman. Baik. Allah katakan innalladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh. Kanat lahum, maka bagi mereka. Ya, tentu ini berdasarkan ilmu dari Allah, ai fi ilmillah, dalam ilmu Allah. Jannatul firdausi nuzula. Mereka akan dapat jannatul firdaus, surga firdaus. Ya, jadi kata Rasulullah surga firdaus itu apa? Surga yang paling tinggi, sudah di tengah paling tinggi, ya. Jadi wasatul jannati wa a'laha, itu namanya surga firdaus, ya. Surga firdaus. Begitu. Nuzula sebagai tempat tinggalnya. Kalau tadi kan neraka jahanam tuh. Nuzula sebagai tempat tinggalnya. Kalau orang beriman, beramal soleh, akan Allah jadikan tempat tinggalnya nanti jannatul firdaus. Makanya minta kita terus kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Dan juga bukan cuma dimasukkan, ya, didekatkan dengan surga dan didekatkan dengan amal dan perbuatan yang mendekatkan kita kepada surga. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. La yabghuna, ay la yatlubuna, mereka enggak minta anha iwala. Ya. Bahasa kita itu enggak minta pindah. Ya. Udah enak. Kalau anak sekarang bilang, orang kalau udah enak bilangnya apa, Bu? Udah pewe, ya. Di surga, ya, nggak kebayang mereka, di sini udah pewe, ya, udah nggak mau pindah. Sebab kadang-kadang kita di dunia ini, ya, di dunia, walaupun ada sesuatu tempat yang enak, kalau terus menerus di situ bosan nggak kita? Bosan. Kadang-kadang sekali aja udah bosan. Kita derek jalan-jalan kemana? Ke Cibodas. Udah pernah belum? Udah, ya. Udah pernah ke sono, yang lain dong, kan udah pernah ke sono. Ya. Bosan, baru sekali udah bosan. Ya, itu dunia. Ya. Tapi kalau surga enggak. Walaupun sekian lama selamanya tidak ada istilah bosan. Maka dikatakan la yabghuna anha hiwala. Mereka enggak mau pindah ke tempat yang lain. Enggak kepikiran mereka mau cari tempat yang lain, tidak. Karena ya kenikmatan surga juga adalah kenikmatan yang abadi. Nah, itu gambaran betapa indahnya surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis dikatakan apa? A'adtu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku akan siapkan untuk hambaku, maksudnya ahli surga, apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbayang oleh lintasan pikiran. Jadi kalau kita sering menyebut berita surga, ada sungai, ada buah-buahan di surga, ya itu cuma untuk mendekatkan saja. Aslinya jauh di atas yang dibayangkan. Aslinya begitu. Ya. Gimana aslinya? Ya nanti insya Allah, mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kul kata Allah, lau kanal bahru, seandainya lautan, maksudnya airnya, air lautan, midadan, apa midago? Tinta, midad, tinta. Ya. Midadan, maksudnya sesuatu yang digunakan untuk menulis, di kalimati Rabbi, untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku. Ya. Apa kalimat Rabbi itu maksudnya? Hukum Allah, kebesaran Allah, kenikmatan Allah, keagungan Allah ditulis semuanya satu persatu. Ya. Maka air lautan kalau dia jadi tinta, untuk menulisnya la nafidal bahr. Maka air laut yang jadi tinta itu akan habis. Qabla an tanfada kalimatu Rabbi. Sebelum tinta tadi dapat menulis seluruh kalimat Tuhanku. Walau ji'na bimislihi badada, walaupun didatangkan lagi, ya, sejumlah air laut yang sama sebagai tintanya. Ya. Jadi
Ini untuk menggambarkan kebesaran Allah, betapa nikmat Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, hikmah dari Allah. Ya, itu sangat luas, sangat besar, sangat agung. Ya, makanya ya sebenarnya sungguh sangat tidak logis kalau ada orang yang tidak mau menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah sangat besar, sangat tampak, sangat banyak. Ya. Qul innama ana basyarun. Maka dikatakan lagi nih. Jadi ini qul maksudnya Rasulullah disampaikan untuk menyampaikan kepada mereka orang-orang kafir. Qul innama ana basyarun. Katakan aku adalah basyar. Basyar itu maksudnya apa? Manusia biasa. Jadi manusia itu dalam Al-Quran kadang disebut apa? An-nas. Disebut juga apa? Al-insan. Disebut juga al-bashar. Al-bashar. Ada yang mengatakan An-nas itu kenapa manusia disebut An-nas? Karena manusia itu makhluk yang punya aspek sosial. Manusia dia beda dengan hewan, dengan apa? Dia sosial, berinteraksi, bergaul. Makanya terkait dengan An-nas ini Allah katakan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami ciptakan kalian laki perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Maka kita manusia ini makhluk sosial, makanya gaul. Jangan diem baik di rumah. Gaul, keluar, ngaji, ya, bersahabat, bertetangga. Jangan diam saja, jangan asyik dengan dirinya. Nah, ini anak-anak kita nih juga diingetin tuh. Anak-anak kita sekarang udah banyak yang modelnya di kamar bisa tahan 10 jam. Yang penting apa, Bu? Yang penting ada paketnya, tahan dia. Nah, itu mesti diajak keluar tuh, ajak keluar oleh orang tuanya, kemana kek, ke rumah saudara kek, ke pasar kek, kemana. Kalau tidak, dia akan di dalam terus, tidak bergaul. Ya, memang ya rata-rata anak sekarang gitu. Ya, anak saya juga begitu. Kadang kita ajak, ya, biar dia bergaul. Kenapa? Manusia makhluk sosial. Yang kedua, al-insan, manusia itu makhluk kejiwaan, psikologi, yang punya psikologi, yang punya hati, punya perasaan. Ya, punya perasaan, maka latih dan asah perasaan manusia. Ya, miliki sikap empati, peduli. Jangan asik aja dia, yang penting dia senang, nggak peduli orang lain. Ya, harus punya perasaan. Ya, itu harus dilatih sejak kecil, sejak dini. Ya, bagaimana kita bergaul, bertetangga. Ya, jangan asik kita melakukan sesuatu padahal ada orang lain yang menderita. Asik aja kita jalan padahal ada orang lain terganggu. Anak-anak sekarang itu apa? Ya, pakai motor, knalpotnya dibobok. Ya, bunyinya mantep bener itu. Apalagi kalau lagi sakit gigi lewat dia. Ya, kerasa bener. Dianya mah enak, puas. Dia puas. Wah, knalpot saya nggak ada tandingannya. Sementara di sana kakek-kakek lagi ngusap-ngusap gigi aja tuh anak ya. Nah, itu kurang apa? Kurang empati. Ya. Banyak tuh kasus kayak gitu. Maka penting banget kita latih tuh empati. Gimana teman kita, gimana tetangga kita, gimana saudara kita, ya, dan seterusnya. Ya, lebih luas lagi lingkungan kita. Ya, jangan sampai kita asyik aja. Ya, kaya udah gitu makan harta orang lagi. Ya, punya emas 70 kilo. Sono-sono dah tuh akhirnya ya. Berapa, Bu? 74. Ditambah lagi. Saya kira 70 kilo. Masyarakatnya susah, mau sekolah susah. Ya, sekarang ini tahun ajaran baru banyak orang tua yang pusing. Ya, beli buku, beli apa? Ya, uangnya di kamar. Miliaran. Emasnya buat apaan itu emas? Ya. Tidur di atas juga nggak enak. Ya. Ditidurin juga nggak enak. Kurang empati.
Udah, jangan diterusin. Tambah kesel soalnya ntar. Nah, manusia juga bashar. Bashar itu apa? Manusia dari segi biologis. Jadi biologis manusia, ya secara biologis ya manusia. Makanya Rasulullah dibilang bashar. Secara biologis saya bashar manusia. Makan, minum, tidur, berkeluarga, punya keturunan, itu namanya bashar. Maka atas hikmah dari Allah, Allah utus Rasulnya dari jenis manusia biasa. Apa maknanya? Maknanya pertama, ya, kita ini punya teladan Rasulullah dari manusia biasa. Artinya apa yang dia ajarkan itu sesuai dengan fitrah manusia. Bisa kita ikutin, nggak ngawang-ngawang, tidak. Ya. Karena Rasulullah lakukan. Ya. Dan Rasulullah hidup seperti kita manusia. Ya. Bahkan sampai meninggal dunia, manusia. Ya. Yang kedua, Rasulullah mengatakan atau diperintahkan untuk mengatakan saya ini manusia. Maknanya apa? Walau kita mencintainya, menghormatinya, mengagungkannya, jangan sampai kita menempatkan Rasulullah sama seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tetap manusia, dia bukan Tuhan. Tidak boleh disembah. Ya. Tidak boleh disifati dengan sifat Tuhan, tidak boleh. Ya, misalnya Rasulullah Maha Pemberi rizki, nggak boleh. Sebab itu hanya sifat Allah. Ya, sifat Allah. Jadi Rasulullah kita hormati, iya, kita cintai, iya. Ya, tapi tidak boleh seperti orang Nasrani. Ya, memang mereka mencintai Nabi Isa, tapi melampaui batas. Makanya Rasulullah ingatkan, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Jangan kalian melampaui batas memuja aku sebagaimana orang Nasrani melampaui batas terhadap Nabi Isa bin Maryam, ya, yaitu dengan menjadikan sebagai Tuhan, anak Tuhan dan seterusnya. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan aku adalah manusia seperti kalian, yuha ilayya, yang diberi wahyu kepadaku. Ya, Rasulullah manusia seperti kita, tapi dia juga istimewa, dikasih wahyu. Jangan mentang-mentang Rasul sama-sama kita. Ya, samain aja kayak tukang jualan apa segala macam, tidak. Ya, tentu harus kita hormati. Dari segi manggilnya aja jangan kita ngomong Muhammad berkata, jangan. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita sebut dengan segala kemuliaan. Ya, annama ya, yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid. Ya, yang diwahyukan kepadaku apa wahyunya? Bahwa Tuhan kalian hanyalah ilahun wahid, Tuhan yang esa. Maka kemudian Allah tutup surat Al-Kahfi ini, faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang ingin berjumpa kepada Tuhannya, maksudnya berjumpa di hari kiamat dan mendapatkan balasan dari Allah, falyamal amalan sholihan. Kalau pengen dapat balasan, pengen dapat surga, nggak ada cara lain kecuali apa? Beramal soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya, dan jangan berbuat syirik ketika menyembah Allah dengan sesuatu pun. Ya. Di antara penafsirannya apa? Beribadah dengan ikhlas, jangan riya. Jangan pengen ngarep dipuji atau dilihat. Ya, jangan dilihat. Jadi ini yang disebut oleh para ulama dua syarat diterimanya amal. Asasu qabulil amal. Dua syarat diterimanya amal. Pertama apa? Amalnya amal soleh. Apa maknanya amal soleh, Bu? Amalnya benar, sesuai aturan dan ajaran, sesuai panduan yang ada. Sholat subuh 2 rakaat. Lalu dia pengen ngarang biar pahalanya banyak, jadi 3 rakaat. Bukan malah tambah pahalanya, malah zong, karena bukan amal soleh. Jadi ada aturannya. Makanya belajar benar bagaimana kita berwudu, sholat, puasa, agar amal kita amal soleh.
Ya, jadi pertama, amalnya mesti benar atau disebut istilahnya ittiba, mengikuti petunjuk dan panduan. Yang kedua, apa? Amalnya mesti ikhlas. Ya, tujuannya amalnya udah benar, sholatnya udah benar, ngaji udah benar, puasa udah benar. Tapi ternyata dia sholat, rupanya di sono ada rekaman. Direkam dia sholatnya, dia sujud, dia ruku, ya. Lalu diupload. Biar apa? Biar jadi portofolio kan. Tahu nggak portofolio? Tambahan catatan dirinya ntar kalau daftar kemana-mana gampang. Nah, itu tidak boleh, ya, tidak dibenarkan. Ya. Agar pengen dilihat, agar pengen dipuji. Sampai ada katanya yang masang kamera di ujung, masjidnya besar, jamaahnya banyak. Saking pengen dilihatnya apa? Pas orang-orang ruku sujud dia diri aja sendirian. Nah, itu dia ada sendirian. Biar kelihatan. Jangan sampai ibadah kita seperti itu. Ya, ibadah kita niatkan karena Allah. Memang kadang-kadang ujian ada saja. Ya, ketika itu muncul, ya hilangkan agar murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Ibu sekalian, demikian. Alhamdulillah sudah kita selesaikan kajian dari surat Al-Kahfi. Banyak sekali pelajaran di dalamnya. Banyak sekali kisah-kisah, perumpamaan dan juga ada hukum-hukum di dalamnya. Mudah-mudahan dari surat Al-Kahfi ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang besar. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada pertanyaan silahkan. Sampai jam berapa Bu Azir? Sampai jam berapa? Anak ada Bu acara katanya. Silakan, ada yang bertanya atau langsung? Gak apa-apa. Yang mau langsung silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah tidak masalah. Kalau sekedar nanya begitu saja nggak masalah. Ya, lagi pada kumpul ya, senang ya, gembira ya, nggak masalah. Ya, itu bagian dari masalah sosial. Bagus Ibu kalau sudah bisa berinteraksi seperti itu. Ya, betul. Masalah mengucapkan Natal ini memang pendapat mayoritas para ulama melarang. Ya, tidak boleh kita mengucapkan selamat bagi hari raya agama lain. Sebenarnya bukan Kristen aja, agama lain juga. Itu pendapat mayoritas para ulama. Memang ada yang mengatakan membolehkan, khususnya ulama-ulama pada masa sekarang dengan berbagai pertimbangan, begitu ya. Jadi kalau kita tidak ada tuntutan atau keterdesakan, sebaiknya tidak mengucapkan dan juga tidak ikut hadir pada perayaan-perayaan Natal. Ya, perkara mudah-mudahan ya saudara ibu itu paham dengan masalah ini. Dan yang saya tahu banyak orang Kristen yang juga sudah paham. Ya, jadi kadang-kadang yang paham malah orang Kristen, orang Islamnya malah nggak paham. Ya, bawaannya kadang nggak enak, nggak apa-apa sebenarnya. Mereka paham kalau dalam ajaran kita masalah ini itu bagian dari ajaran. Jadi mereka tidak melihat bahwa kita ini tidak toleran, kita ini kurang baik, tidak. Mereka tahu, ya paham. Cuma di lain waktu sebaiknya hendaknya kita maksimalkan untuk berbuat baik. Ya, biar mereka nanti tahu, oh, mereka tuh nggak datang kita Natal karena mereka ajarannya kayak gitu. Ya, jadi mereka paham. Sementara di lain waktu, ketika misalnya ada saudara kita, walau dia non Muslim sakit, lalu kita besuk,
atau dia butuh apa, kita bantu. Dia sedang ada pernikahan, kita hadir ucapan selamat. Jadi di posisi atau di momen yang lain, usahakan maksimalkan kita hadirkan diri kita dan perhatian dan kepedulian kita kepada mereka. Jadi kalau tadi sekedar mengucapkan lagi ngumpul sedang bahagia gitu ya, itu tidak masalah. Tidak masalah insyaallah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz nanya, apakah ini termasuk salah satu yang menyimpang dari agama? Karena mereka itu seorang pedagang, dan pedagang itu rajin beramal kepada orang lain, tapi dia menjalankan dari sisi yang lain juga, dijalankan juga. Sepertinya begini, setiap malam Jumat dia bikin subuhan. Ngerti lah kalau subuhan tuh kayak ada macam-macamnya. Seperti dia jualan buah, subuhan senang. Subuhan apa tuh Bu ya? Subuhan setiap malam Jumat. Sesajen atau sesajen? Saya nggak ngerti. Subuhan tetangga lagi ntar. Sesajen Ustaz. Artinya orangnya rajin banget musola, sedekah, yang piatu ke orang miskin. Nah setiap malam Jumat itu dia sesajen. Ya pokoknya ada kopi manis, pahit, buah-buahan, apalah gitu, saya kayak belum paham. Kadang-kadang saya juga lupa, Pak Ustadz, saya nanya itu bekas apa? Kata saya kan gitu ya, maaf ya, karena saya juga orang ini kan yang mungkin nggak paham lah. Itu gimana Pak Ustadz? Sedangkan dia ibadahnya rajin, beramalnya juga rajin. Apakah itu dikatakan menyimpang dari agama? Mohon maaf. Baik, ya. Dalam bab ini memang patut kita juga berhati-hati, betul. Jadi Ibu sekalian, kalau tadi saya menyampaikan agak keras lah bahasa dalam tanda kutip, itu bukan berarti kita jadi gampang memvonis orang atau menghukumi orang lah, terutama orang-orang yang secara zahir, secara umum dia adalah orang muslim dan beribadah. Ya, jadi jangan sampai kita gampang menghukumi orang, oh ini kafir, ini musyrik, dia orang musyrik. Jangan. Kita belajar itu paling tidak minimal buat kehati-hatian kita. Nanti kalau ada hal seperti itu, ya buat jadi pegangan kita untuk saling mengingatkan dan menasehat. Ya. Nah, kalau ada orang berpraktek seperti itu, ya ada beberapa kemungkinan, ya. Dia mungkin mengamalkan seperti itu karena memang udah tradisi dari dulu orang tuanya ngajarin kayaknya. Bisa jadi udah kayak gitu. Ya. Bisa jadi dia nggak tahu untuk apa dan kenapa. Pokoknya kalau ada keperluan dia taruh sajanan dan seterusnya. Ya, artinya bisa jadi itu bisa jadi ya dia pahami yaitu bagian dari ibadah atau cara yang diajarkan dalam Islam misalnya. Ya. Meskipun itu tentu salah dan tidak benar. Tapi kalau seandainya betul-betul dia yakini bahwa ini adalah untuk penunggu ini, dewa ini, nah itu yang memang harus betul-betul kita ingatkan bahwa itu salah dan itu perbuatan syirik. Ya, boleh kita katakan begitu. Tapi kalau sekadar itu cuma tradisi saja, kebiasaan saja, adatnya, dan tidak ada keyakinan tertentu, keyakinan dia tetap Allah, dia tetap minta kepada Allah, bersandar kepada Allah, maka itu bukan syirik. Tapi perbuatan naruh sesajen seperti itu juga tetap tidak dibenarkan dalam Islam. Ya paling tidak dia mubazir, ya paling tidak itu bukan sesuatu yang diajarkan dan seterusnya. Ya, jadi disampaikan saja, ya diingatkan aja, jangan sampai ada keyakinan bahwa ada selain Allah yang bisa melindungi, memberikan rezeki, tidak. Kalau memang ternyata tidak ada, alhamdulillah. Tapi perbuatan seperti itu juga tidak boleh dilakukan dan dibiasakan. Ya saya tahu memang kalau sekarang sih saya lihat alhamdulillah udah jarang ya. Entah kalau masih ada. Di Depok lah paling enggak. Dulu saya masih kecil memang masih sering tuh ngeliat di sawah di mana. Kalau sekarang kayaknya kalau ada kayak gitu besok udah langsung hilang kayaknya. Udah banyak yang ngambil. Ya. Jadi alhamdulillah semakin kesini orang semakin banyak yang paham. Tinggal kita kasih paham dengan
dengan baik. Jadi kasih paham saja, minimal perbuatan tersebut kalau dia mengatakan saya masih yakin Allah, masih beriman Allah yang memberikan rezeki, tapi kita katakan itu tidak benar. Ya, itu jangan dilakukan. Cari daripada begitu mendingan dia sedekah sekalian kepada orang miskin, kepada orang yang dibutuhkan atau kepada siapapun dia bersedekah, itu lebih baik. Wallahu a'lam. Baik, Ibu sekalian, tidak ada lagi? Kalau tidak lagi kita ada pertanyaan. Ustaz yang sampaikan aja, saya bantu keluarin, terus kita kasih ke wali santri. Baik, Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudahi pengajian kita, dan memang kemarin sudah diumumkan bahwa kita akan memberikan sedikit ya dari apa yang kita hasilkan. Alhamdulillah ini juga semuanya dari ibu-ibu semua. Jadi dari hasil penjualan buku kemarin ya, kurban ya, itu alhamdulillah ada keuntungan 1,6 juta. Jadi itu dari hasil dari uang wakaf. Jadi kita ingin belajar memanfaatkan dana wakaf. Dana wakaf itu boleh kita gunakan yang ada keuntungan. Jadi nanti yang akan dikeluarkan keuntungannya, bukan dananya. Dananya wakaf dia tidak boleh berkurang. Kalau bisa terus bertambah. Mudah-mudahan ya nanti mudah-mudahan 5-10 tahun lagi kalau itu terus berjalan dengan baik, dana wakaf kita akan terus bertambah dan memberikan manfaat. Ya, maka kita juga membutuhkan dukungan ibu sekalian. Ya, ini salah satu contoh saja kita menggunakan dana wakaf. Kemarin keuntungannya 1,6 juta dan sudah kita putuskan setiap ada keuntungan maka 50% untuk menambah nilai wakaf, 50% kita gunakan untuk dibagikan, disedekahkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhannya. Ya, dan alhamdulillah ini juga ditambah dengan dana sosial, dan ada beberapa donatur juga yang mudah-mudahan nanti bisa kita pulihkan program-program yang lain. Baik, jadi yang ada adalah 3 siswa TK, 20 siswa SD, 9 siswa SMP, ada 8 siswa SMA atau SMK, totalnya ada 40 orang.